sistem informasi akademik yang akan diterapkan di kampus ini, ya. Yang akan diterapkan di kampus ini. Jadi nanti di sini adalah mungkin tidak semua mahasiswa yang bisa hadir, ya. Nah, nanti mahasiswa di sini mungkin sebagai perwakilan, ya, untuk teman-temannya yang mungkin nanti belum bisa menggunakan sistem ini. Nah, nanti bisa diajari caranya, ya. Namun di sini juga sudah kita sediakan tata cara penggunaan, ya, tutorial. Jadi nanti semua mahasiswa itu bisa menggunakan tutorial tersebut atau panduan tersebut, ya, dalam penggunaan sistem informasi akademik e-kampus ini, ya. Nah, mungkin ini adalah tahap-tahapan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, ya, dalam menggunakan sistem informasi akademik e-kampus ini. Oke, ya. Jadi ini hampir semua membawa laptop, ya. Jadi hampir semua membawa laptop. Artinya ini sudah bisa akses internet semua? Sudah, ya. Ya. Ada yang belum, ada yang sudah, ya. Kalau yang belum mungkin bisa dibantu Pak Fitro untuk bisa connect ke WiFi, ya. Jadi Pak Fitro nanti bisa membantu untuk connect internetnya, ya. Oke, tadi saya lupa, ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, ya. Nama saya Muhammad Fauzi Murtado. Kami dari Zishop e-kampus, ya, yang telah mengembangkan sistem informasi e-kampus ini, ya. Jadi e-kampus ini sudah kita kembangkan dari kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya, sampai sekarang masih kita kembangkan terus-menerus, di mana tujuannya yaitu mempermudah pengadministrasian perguruan tinggi, ya. Perguruan tinggi apa saja itu, baik itu negeri, swasta, ya, kemudian politeknik, kemudian universitas, institut, sekolah tinggi, dan lain sebagainya, ya. Nah, hari ini saya ketemu dengan adik-adik mahasiswa ini untuk berbagi informasi, ya, tata cara penggunaan sistem informasi akademik yang akan diterapkan di sini, ya. Jadi nanti mahasiswa itu untuk melihat informasi nilai, KRS, pembayaran, ya, kurikulum, jadwal perkuliahan, dosen pembimbing akademik, komunikasi dengan untuk masalah skripsi dan lain sebagainya, semua bisa diakses di sistem ini, ya. Jadi nanti kegiatan proses belajar mengajar nanti jauh lebih mudah, ya, dan bisa dilakukan secara online. Oke, pertama untuk mahasiswa akses ini, ya, akses http://stkipm-bogor.ac.id, ya. Pertama akses ini, ya. Udah bisa? Nah, tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Nah, nanti di sini mahasiswa bisa memasukkan apa? Di sini adalah masuk menggunakan NIM masing-masing. Passwordnya juga NIM, ya. Untuk pertama kali username-nya NIM, passwordnya NIM. Ini untuk mahasiswa yang baru pertama kali akses, ya. Jadi nanti setelah itu nanti ada pemberitahuan agar segera mengganti password, ya. Jadi passwordnya nanti jangan
dibiarkan sama dengan NIM-nya, jadi diganti. Nah, ini isi passwordnya apa, ini jangan dikasih tahu ke teman ya. Jadi sifatnya rahasia ya. Sifatnya rahasia dan harap segera diganti passwordnya. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, melengkapi biodata ya. Jadi mahasiswa nanti setelah login berhasil, coba sekarang nggak apa-apa, langsung aja login ya. Jadi ini mahasiswa tahun angkatan berapa? 2016 ada? 2015 ada? 2014? 2013? Nggak ada. Berarti paling ini 2014. Oke, jadi di sini saya akan ada yang punya NIM ini enggak? 0142 S1B. Ini nanti akan saya pinjam dulu ya untuk mendemonstrasikan cara penggunaan sistem. Jadi pertama masuk menggunakan NIM, passwordnya NIM seperti ini ya. Ini pertama kali aja ya. Kemudian klik tombol di bawahnya, saya bukan robot. Diklik seperti ini. Nah, sampai ada tanda centang ya. Sampai ada tanda centang seperti ini ya. Biasanya kadang-kadang juga muncul pilihan, misalnya pilih gambar apa ya, seperti itu. Misalnya ada gambar kotak-kotak, nanti mana yang gambarnya mobil itu dipilih ya. Kadang-kadang seperti itu, tapi kadang-kadang juga bisa langsung terchecklist ya. Kemudian klik login di bawahnya, klik login. Ya, ini Siti Aisyah. Masukkan NIM, passwordnya NIM, klik saya bukan robot, klik login. Sudah bisa masuk ya. Masih milih gambar dulu. Oh ya, pilih gambar dulu. Oke. Ini tadi kan defaultnya username, password name. Nantinya sih bisa saja ada kebijakan di sini yang dikasih hak akses itu adalah yang mungkin sudah bayar nggak ada tunggakan di semester sebelumnya. Nah, nantinya sih mungkin, tapi ada kemungkinan begitu. Jadi nantinya yang mungkin yang ada tunggakan itu ditutup dulu, nanti bisa hubungi ke bagian IT. Harap menghubungi bagian. Oke, sudah bisa masuk? Belum. Sudah, ada yang sudah ya. Oh, boleh diulang. Oke, jadi saya alamatnya Pak Fauzi. Alamatnya ini. Alamatnya ini ya. ekampus.stkipm Main Bogor. Ini main ya. .ac.id. Yang dipastikan dulu laptopnya punya koneksi internet yang pertama. Iya. Yang kedua gue salah. Oke. Sudah masuk? Oke. Kalau yang belum bisa lihat temannya ya, atau lihat ke sini.
Kemudian klik OK. Ini email harus diisi, format email harus benar ya. Klik OK. Ini ada form seperti ini ya. Kemudian bisa diganti fotonya. Jadi fotonya bisa diganti ini. Kemudian masukkan data-data di sini, terutama yang ada bintang-bintangnya ini ya. Kalau misalnya datanya lupa, misalnya nomor induk sekolah nasional ini mungkin kalau lupa diisi aja misalnya 1 gitu aja dulu ya, sementara. Jadi nanti dilengkapi ya. Kemudian NPWP ini kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah. Kemudian pilih asal pendidikan sebelumnya. Nah ini bisa kita pilih SMA, aliyah, pondok pesantren atau SMK ya. Kita pilih misalnya SMA ya. Nah ini diisi asal SMA, misalnya dari mana? Itu misalnya ya. Kemudian nomor ijazah SMA ini kalau lupa diisi 1 aja dulu. Alamat asal SMA, asal SMP dilengkapi, atau kalau diisi 1 dulu aja dulu sementara, nanti ngelengkapinya ya. Asal SD, nah ini bisa. Kemudian tempat tinggal saat kuliah bisa dipilih salah satu. Nah ini yang ke bawah ini tidak wajib diisi ya, kecuali yang status nikah kemudian agama. Ini fotonya coba saya ganti dulu. Misalnya saya tes pakai foto ini. Jadi kalau bisa fotonya itu yang bagus ya. Karena apa, nanti foto ini nanti digunakan untuk misalnya kartu perpustakaan kan. Foto ini juga nanti digunakan untuk kartu yang lain, kartu mahasiswa mungkin nanti. Kemudian digunakan juga untuk misalnya kartu UTS atau kartu UAS, itu ada fotonya ya. Nah kalau bisa fotonya yang bagus. Kalau yang laki-laki yang paling ganteng, kalau yang perempuan yang paling cantik ya fotonya. Yang resmi ya, yang resmi fotonya kalau bisa. Halo ya, cukup. Halo 1, 2, 3. Kemudian isi alamat ya. Alamatnya ini diisi nomor KTP. Kalau KTP-nya diisi 1 dulu aja. RT, RW, kode pos. Kemudian nomor telepon rumah jika ada. Kalau tidak ada, nomor telepon HP aja. Gitu ya. Kemudian klik keluarga yang di atas ini, pilihan keluarga ya di atas. Ini nomor kakak, ini tidak wajib diisi, tapi kalau bisa ya diisi sesuai ya. Nomor KTP ayah, ini kalau bisa diisi. Kemudian yang wajib diisi nama ayah, tanggal lahir ayah. Ini kalau masih lupa ya ini aja ya, diisi tanggal berapa aja. Kemudian jenis pekerjaan ayah, misalnya sebagai peternak. Rata-rata penghasilan ayah misalnya lebih dari 20 juta. Jenjang pendidikan anak ayah misalnya S3.
Nomor KTP ibu bisa diisi. Nama ibu ini wajib diisi ya. Nah, untuk nama khusus nama ibu itu harus nama yang benar ya. Untuk tahun angkatan 2016 ini biasanya masih kosong. Kalau data 2015 ke bawah itu biasanya sudah ada namanya. Tanggal lahir ibu, kalau lupa diisi tanggal berapa aja dulu, nanti diperbaiki. Jenis pekerjaan ibu, rata-rata penghasilan ibu, jenjang pendidikan ibu, gitu ya, bisa dipilih. Kemudian wali, wali ini jika tidak ada isi dengan nama ayah, ya. Wali ini jika tidak ada isi dengan nama ayah. Di sini misalnya namanya Asep Sumarna, tanggal lahir, jenis pekerjaan wali tadi peternak ya, jenjang pendidikan S3. Udah sampai sini aja diisinya untuk sementara ini ya, sampai wali aja dulu ya. Jadi biodata, alamat, keluarga, wali, foto ya. Kemudian klik di sini di bawah simpan, selesai dan simpan. Data berhasil disimpan. Oh ya, di sini emailnya masih ketinggalan, belum diisi. Email harus diisi. Ini harus benar emailnya ya. Email itu di sini ya. Ini emailnya harus diisi. Misalnya emailnya siapa nih namanya? Nenden. Ada orangnya di sini? Oh, nggak masuk ya. Jadi nanti kasih tahu ke orang yang bersangkutan ya, datanya saya pinjam dulu gitu ya. Jadi nanti kasih tahu ke yang bersangkutan agar datanya diperbaiki ya. Ya. Iya, nih Nenden kalau ini. Ini kan fotonya masih bukan fotonya dia. Ini harap diganti nanti fotonya ini dia. Ini ada yang ikut ya ini? Oh enggak? Enggak, orangnya enggak ada. Klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, ini nanti saya rekam. Ini saya rekam ya, tampilan ini. Jadi nanti jika ketinggalan itu bisa diulang lagi. Ya, nanti linknya akan saya taruh di pengumuman di halaman depan ini. Ya, jadi jika tertinggal, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa fokus ke sini aja dulu ya. Isi datanya sementara diisi satu-satu gitu aja. Nanti diperbaiki setelah pelatihan ini ya. Setelah pelatihan ini nanti datanya diperbaiki. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, Anda belum terhubung ke media sosial. Untuk mempermudah login ke sistem, sebaiknya Anda memiliki minimal satu media sosial terhubung ke sistem Anda akademik, sehingga jika suatu hari Anda lupa username password, Anda tetap bisa login ke sistem akademik menggunakan username dan password media sosial yang Anda pilih. Jadi ini catatan ini kalau bisa itu kalau menggunakan komputer pribadi ya, komputer pribadi. Jadi kalau untuk komputer warnet atau lab atau komputer yang sifatnya umum ya, ini jangan pakai ini, jadi di cancel aja. Kalau komputernya sifatnya umum ya. Tapi kalau sifatnya komputer pribadi, komputer kita, laptop, bisa diklik OK. Nanti pilih di sini mau login lewat Facebook atau lewat Google. Misalnya saya lewat Facebook ya, saya klik Facebook seperti ini. Ya. Nah. Oke, jadi ini nanti setelah ini ada pemberitahuan lagi. Apakah Anda mengganti password, ingin mengganti password? Kalau iya, oke. Kalau tidak, cancel. Misalnya oke. Nah, ini passwordnya lama apa? Password baru apa? Ini rahasia masing-masing. Password barunya juga rahasia masing-masing. Oke, kembali lagi ke sosial media tadi.
Coba saya logout. Tadi kan saya sudah menghubungkan diri ke Facebook. Iya kan, ke Facebook ya. Coba saya logout di sini. Nanti lagi jika saya ingin login ke sistem, itu tinggal klik yang di bawah ini, Facebook. Ya. Jadi klik Facebook. Oke, saya akan login sebagai Nenden Astriani. Nah, ini langsung masuk. Jadi nggak perlu masukkan username password lagi. Nanti jika di komputernya ganti atau laptopnya ganti, nanti pada saat kita klik Facebook, misalnya kita belum pernah login di Facebook misalnya ya, komputer baru. Jadi kita baru install, kita belum pernah login ke Facebook. Jadi nanti pada saat kita login ke Facebook, nanti suruh masukkan username dan passwordnya Facebook. Itu bukan di sini ya, username dan passwordnya Facebooknya kita masuknya bukan di, tapi tetap di Facebooknya ya, jadi aman ya. Data passwordnya nggak kita simpan ya, nggak kita simpan. Data passwordnya Facebook itu tidak kita simpan di sistem ini ya, jadi tetap tersimpan di Facebook sana. Jadi setelah klik login login ke Facebook, baru nanti langsung masuk ke e-kampus ini. Jadi tidak perlu memasukkan lagi password e-kampus yang tadi yang sudah diubah tadi. Jadi passwordnya tetap aman gitu ya. Jadi kalau kita biasanya kan kalau kita login lewat browser itu kan ada informasi apakah password ingin disimpan kan gitu ya. Nah, itu kan biasanya bisa dicuri orang itu lewat situ. Nah, dengan adanya kita login menggunakan sosial media, itu password e-kampusnya itu nggak pernah kita input lagi gitu. Jadi kita cukup menggunakan passwordnya sosial media gitu ya. Jadi password e-kampus kita tetap aman gitu, nggak pernah kita input karena nanti nggak ada informasi apakah simpan password gitu apa tidak. Oke, ini ada informasi seperti ini, password Anda belum Anda ganti, apakah diubah? Misalnya tidak ya. Saya yang ubah nanti biar mahasiswanya sendiri ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Ini setiap ngakses itu nanti lewat menu ya. Kalau misalnya pengen kembali jangan klik back. Kalau back itu nanti jadi logout gitu. Iya. Oke, jadi apa namanya? Oke, tadi lewat ini. Nah, biasanya kan ada informasi seperti ini ya. Jadi ini kalau komputer pribadi sih nggak apa-apa disimpan. Kalau komputer umum, lab atau warnet jangan disimpan passwordnya ya. Ini untuk keamanan. Oke, selanjutnya ya di sini akan tampil halaman utama ya. Ada beberapa halaman atau bagian halaman ya yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama yaitu papan pengumuman ya. Nanti semua informasi pengumuman itu akan tampil di sini. Misalnya pengumuman untuk mahasiswa, pengumuman ini selamat datang di sistem informasi akademik, pengumuman jadwal seminar, misalnya jadwal sidang atau KKP ya di sini ya. Kemudian magang ya, magang akan ada magang 1, magang 2, magang 3 itu jadwalnya kapan, itu nanti bisa dilihat di sini informasinya gitu ya di pengumuman. Nah, kemudian selain pengumuman di sini juga ada pengumuman perkuliahan di sini.
Nah, ini pengumuman perkuliahan, ini fungsinya nanti bagi mahasiswa yang ikut suatu perkuliahan. Jadi pengumuman itu di sini sifatnya umum, yang ini ya, sifatnya umum. Jadi siapapun bisa melihat data pengumuman. Kemudian yang kedua ini sifatnya kita yang ikut mata kuliah tertentu, gitu. Misalnya kita ikut mata kuliah bahasa Indonesia misalnya. Nah, nanti bisa bikin pengumuman itu jadi siapa mahasiswa yang ikut mata kuliah bahasa Indonesia aja yang dapat pengumuman. Jadi seperti itu ya. Maka kita sebut pengumuman perkuliahan. Jadi nanti ada mahasiswa yang ikut bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab misalnya ya. Jadi dia hanya dapat pengumuman yang terkait mata kuliah itu. Misalnya contohnya apa? Mata kuliah pengganti misalnya. Itu kapan? Jadi nanti dosen itu misalnya ada halangan, misalnya suatu hari ada halangan, dia bikin pengumuman ya, maaf saya tidak bisa hadir hari ini misalnya karena bla bla bla. Nah, untuk kuliah pengganti nanti hari Rabu misalnya. Nah, itu adanya di sini di pengumuman perkuliahan. Tidak semua mahasiswa dapat informasi ini ya, hanya mahasiswa yang ikut mata kuliah itu aja yang dapat informasi. Jadi bedanya di situ ya. Kemudian di sini ada media untuk tanya jawab, ya, tanya jawab. Misalnya kita lupa cara atau belum tahu cara melihat nilai, misalnya cara ngisi KRS di mana. Nah, bisa tanya di sini. Misalnya, Pak, cara mengambil KRS gimana ya? Tolong bantu misalnya. Nah, nanti akan ada, nah itu bunyi kan tuk gitu ya di sana ya. Muncul kan itu ya informasi ini ya. Nah, informasi ini pasti muncul di laptop masing-masing ya. Jadi nanti ini sifatnya umum ya, siapapun bisa melihat tanya jawab di sini. Sifatnya umum, sifatnya bisa diakses oleh siapa aja. Jadi semacam forum untuk umum gitu. Jadi misalnya ada satu orang yang tanya, jadi nanti mahasiswa juga tahu, oh cara ngelihat KRS itu seperti ini. Jadi nggak hanya ke satu mahasiswa itu aja. Kecuali yang di sini ada chatting ya, yang chatting ini yang sifatnya pribadi ya. Yang sifatnya pribadi. Ini contohnya misalnya di sini ada di sini yang namanya Senda Azhari. Oh ya, misalnya saya tes ya. Tes gitu. Tadi sudah ini ya, sudah ngisi biodata kan? Sudah muncul. Belum lengkap. Klik simpan udah? Iya, harus lengkap dulu, makanya harus lengkap dulu itu biodatanya. Kalau nggak lengkap nggak bisa gitu. Makanya tadi saya contohkan kan, kalau lupa misalnya nomor kakak itu kan lupa pasti. Itu apa, diisi satu aja dulu. Nah, misalnya tanggal lahir orang tua itu kan ada yang lupa kan, itu diisi tanggal berapa aja dulu gitu. Nanti kalau datanya sudah benar baru diperbaiki ya. Ada yang sudah bisa tampil ini? Ya, belum ini ya, ngisinya biodata belum semua ya. Nah, itu harus dilengkapi. Jika lupa isi satu aja udah. Login dengan Facebook nanti aja, di cancel dulu aja ya. Nanti aja kita ikuti aja ini aja dulu. Oke, kemudian gini, misalnya di sini kan ada pengumuman, ya. Oke, mungkin ngisinya nanti aja dulu, lihat ke sini aja semua, ya. Fokus ke sini dulu, ya. Jadi ngisinya nanti setelah pelatihan ini selesai bisa dilengkapi datanya. Oke, jadi mahasiswa itu bisa tanya juga di pengumuman. Misalnya ada pengumuman diinformasikan ke mahasiswa
magang satu akan dilaksanakan di tempat bla 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 misalnya ya. Nah nanti ada mahasiswa yang tanya, misalnya gini tanyanya, Pak, cara ikut magang gimana gitu ya. Nah, nanti ada yang bisa jawab. Yang jawab ini bisa apa namanya, bisa peserta magang lainnya gitu ya. Jadi peserta magang lainnya bisa menjawab di sini misalnya. Caranya gini loh, datang aja ke Bu ini gitu misalnya. Jadi ini nanti email ya Pak, pengumuman ini juga akan terkirim informasinya ke emailnya yang buat pengumuman gitu. Yang buat pengumuman misalnya akademik. Nah kalau ada yang tanya seperti ini, nanti akademik akan dapat email gitu ya. Oke, selanjutnya perhatikan dulu ke sini ya. Itu di sini ada informasi kalender akademik. Informasi kalender akademik itu ini hanya contoh ya. Fungsinya mungkin tahu di pagar situ kan ada kalender akademik ya. Nah, fungsinya seperti itu. Ya. Cuma bedanya kalau itu manual, kalau ini online gitu ya. Jadi kita informasi-informasi apa saja, kegiatan-kegiatan apa saja yang nanti akan berlangsung selama 1 semester ya. Misalnya pengisian KRS itu kapan ya, kemudian UTS-nya kapan, UAS kapan ya, kemudian ujian skripsi bagi yang semester 8 itu kapan misalnya ya. Semua informasi kalender akademik bisa dilakukan di sini. Kemudian pengisian KRS itu nanti harus diperhatikan di sini berapa hari, tanggal mulainya kapan, tanggal akhirnya kapan. Karena apa? Nanti mahasiswa itu nggak bisa ngisi KRS lagi di luar tanggal ini. Misalnya di sini kan statusnya sedang berlangsung, artinya mahasiswa bisa mengisi KRS, ya, bisa ngisi KRS untuk semester 6 gitu, ya. Tapi nanti kalau sudah tanggal 1 misalnya, ini 2018 kebetulan ya, jadi masih lama. Saya di setting 2018. Misalnya tanggal 1 bulan 4 2018 misalnya. Nah, ini sudah tertutup ya. Sudah tertutup, jadi mahasiswa tidak bisa ngisi KRS lagi. Kemudian nanti kan ini datanya banyak ya. Datanya banyak, ada ngisi KRS, dosen ngisi nilainya kapan gitu ya. Nanti bisa dicetak ya datanya. Jadi mahasiswa bisa mencetak data ini. Ya, bisa dicetak ya. Jadi mungkin ini ditempel di rumah biar tidak lupa gitu. Oh, nanti jadwal sidang tuh tanggal sekian. Kemudian ada tutorial di sini. Tutorial itu fungsinya jadi nanti seperti ini kan apa? Ini saya rekam ini, ya. Jadi apa yang saya tampilkan di layar ini kan saya rekam. Tutorial itu sebenarnya sama, isinya seperti ini juga, ya. Misalnya tutorial pengambilan KRS oleh mahasiswa, sama seperti ini. Yaitu menunjukkan cara ngisi KRS. Pertama yang diklik apa, kemudian ke menu apa, Jadi nanti teman-temannya diarahkan aja ke sini, ya. Suruh download ini, atau downloadin aja, nanti di copy ya ke temannya yang hari ini nggak ikut ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, tadi sudah. Sekarang kita menginjak ke menu ya. Oke, jadi tadi agendanya apa? Melengkapi biodata sudah tadi. Hubungkan ke media sosial juga sudah ya. Ubah password. Kemudian hubungkan ke media sosial. Kemudian kita caranya gimana untuk menghapus media sosial kita? Kita tidak ingin terhubung. Misalnya gini, kita jadi oke, ini saya hubungkan ke sosial media coba.
Oke, jadi misalnya gini, kita kan sekarang login lewat Facebook bisa ya. Jadi saya klik Facebook langsung masuk. Nah, kita pengen misalnya ganti akun Facebook atau akun Facebook kita dihack orang atau apa gitu ya, sehingga nanti kan orang itu jadi bisa akses. Nah, gimana caranya kita mendisconnect gitu? Jadi kan kalau sekarang kan kita connect ke Facebook. Cara mendisconnectnya gimana? Pertama ke menu, kemudian klik gambar foto. Ini nanti muncul biodata tadi, ya. Ini jadi biodata yang diisi 111 tadi muncul lagi di sini. Itu bagi yang tadi masih diisi 1 ini diperbaiki, ya, diperbaiki. Kemudian gimana cara mendisconnect? Pertama ke ini, ke menu media sosial, kemudian hapus, ya, klik hapus. Kalau ini kan kebetulan connectnya ke saya nih, Facebook saya soalnya ya. Saya klik hapus, oke, saya simpan. Nah, nanti saya tidak bisa lagi login lewat Facebook, gitu, ya. Jadi kalau mau login lewat Facebook harus ulang lagi, gitu, harus ulang lagi. Oke, sekarang ke menu, ya. Sekarang ke menu, klik menu. Itu muncul di sini beberapa pilihan, ya. Kalau yang paling atas ini tadi ya, kalau kita klik itu muncul form seperti tadi. Jadi datanya kalau ini masih salah kita bisa perbaiki, ya. Kalau sudah benar klik simpan. Kemudian ke menu lainnya yang di bawah yaitu pengaturan pengguna. Yang diklik itu yang ini ya, tombol ini ada tanda plus, ya, ada tanda plus di sini nih, ya, diklik. Kalau kita klik muncul sub menunya. Di sini contohnya ubah password, ya. Jadi kita kalau mau ubah password lagi itu bisa di sini, klik ubah password maka muncul tadi kayak tadi, ya. Form untuk mengganti password. Oke, saya batalkan dulu. Kemudian menu kolom mahasiswa, ya. Caranya sama, yaitu klik tanda plus itu muncul sub menunya, ya. Muncul sub menunya, ya. Pertama di sini apa? Ambil KRS, ya. Di sini KRS-nya bukan paket ya. Jadi di sini langsung ambil isi KRS di sini, langsung isi KRS. Jadi nanti mahasiswa ngisi KRS-nya bisa di sini, ya. Saya klik isi KRS, langsung muncul di sini form pengambilan KRS, ya, yaitu semester 4 karena saya sedang semester 4. Secara default dia akan muncul semester saat ini. Tapi kita bisa lihat semester-semester yang lalu, misalnya dari semester 1 kita pengen tampilkan. Nah, itu bisa. Kita bisa lihat di sini saya semester 1 tuh ngambil mata kuliah apa, semester 2 ngambil mata kuliah apa, semester 3 ngambil mata kuliah apa. Memang semua data belum dimasukkan, ya. Jadi nanti akademik itu yang harus masukkan bagian akademik, ya. Jadi nanti mahasiswa itu tinggal ambil KRS yang semester saat ini aja, ya. Misalnya yang semester 1 nih, saya pengen lihat mata kuliah yang telah diambil di semester 1, ya. Bisa dilihat di sini. Oke, kemudian isi KRS. Nah, ini harus ditentukan dulu dosen pembimbing akademiknya. Ini yang menentukan akademik. Jadi nanti kalau ada kasus, kan di sini ada, Anda belum memiliki dosen akademik, ya. Artinya dosen akademiknya itu belum diinput di sistem. Oke, nanti ini coba saya input dulu dosen pembimbing akademik untuk mahasiswa dengan nama Nenden tadi, ya. Oke, ini halaman apa namanya? Halaman untuk akademik.
Oke, yang namanya nenden ada 2 ternyata ya. Angkatan 2015 sama 2014. Ya. Nah, ini saya ubah. Ada yang tahu nenden itu kelas A atau kelas B? Kelas A. Oke, saya pilih kelas A ya. Kemudian nenden dosen PA-nya siapa ya? Ya? Lina. Yuliani. Nuryani. Sudah terus. Rina Nuryani. Oke, jadi saya masukkan dosen pembimbing akademiknya ya. Oke, jadi sekarang Nenden Astriani ini dosen pembimbingnya Bu Rina ya. Nah, nanti saya lihat lagi semester 4. Di sini informasinya dosen pembimbing akademik yaitu Bu Rina ya. Jadi pastikan nanti dosen pembimbing akademik itu sudah masuk. Kalau belum masuk nanti bisa hubungi bagian akademik. Atau sebenarnya apa namanya, mahasiswa itu kira-kira tahu ya sama dosen pembimbing akademiknya siapa, tahu ya? Ini bagian akademik ada yang ikut nggak? Jadi sebenarnya bisa disetting itu nanti mahasiswa yang ngambil sendiri sebenarnya. Dosen pembimbing akademik saya siapa? Itu sebenarnya bisa ya. Oke. Gak biasa ya. Jadi sementara nanti harus pembimbing akademik ya. Kemudian klik ambil perkuliahan di sini untuk ngambil KRS ya. Nah, ini bisa dipilih KRS yang diambil. Jadi KRS-nya apa saja? Oh ya, jadi kemarin tuh saya buka ya. Jadi ini bisa ambil KRS walaupun belum bayar. Gimana Bu? Mahasiswa harus bayar dulu kan kemarin 25% ya. Nah, itu. Ya. Oh. Time out. Internetnya time out. Oh, internetnya lagi enggak ini. Iya. Oh, internet sini. Iya, iya. Iya, time out. Oke, saya menggunakan tethering aja di HP sementara. Oke ya. Jadi karena internetnya sedang time out, ya udah kita lihat ke sini aja ya. Oke, jadi ini saya setting kemarin, settingnya saya off, sekarang saya buka lagi. Oke, jadi di sini kata Bu, ya Allah lupa lagi namanya. Jadi syarat minimal untuk ngambil KRS itu harus melunasi 25%, gitu ya. Harus melunasi 25%, sehingga di sini kalau belum, misalnya ambil perkuliahan seperti ini, nah ini Anda belum membayar biaya semester 4 gitu. Jadi ada informasi seperti itu, harus melunasi 25%. Nah, ini karena dia itu belum tercatat membayar di semester 4, jadi saya bayarkan dulu yang namanya Nenden tadi. Oke, misalnya bayar ini aja, SPP aja ya. SPP 500.000 gitu.
Oke, saya bayarkan SPP-nya 500.000. Nah, kemudian kita coba ambil perkuliahan. Nah, sekarang mahasiswa bisa ambil KRS gitu ya. Jadi nanti bagi yang datanya belum diinput bisa menghubungi bagian bendara ya. Ini saya misalnya ngambil mata kuliah ini ya. Oke, ngambil KRS, kemudian klik simpan. Cara ngambil seperti itu. Ya. Jadi cara ngambilnya klik ambil perkuliahan, muncul di sini mata kuliah yang diambil, kemudian klik simpan. Nah, bagi mahasiswa yang pengen ngulang atau pengen ngambil mata kuliah tambahan atau mata kuliah di kelas lain juga bisa sebenarnya. Ini bisa dipilih di atas ini. Misalnya saya pengen ngulang, pilih semester 2 gitu. Maka di sini muncul mata kuliah yang ingin diulang mata kuliah apa. Misalnya saya ingin ngulang mata kuliah profesi pendidikan. Pilih ini dan klik simpan ya. Nah, ini mata kuliahnya ada yang ulang. Nah, kemudian di bawah ini ada informasi jam bentrok. Ternyata tadi saya ngulang itu bentrok nih ya. Jadwal ICT dalam pembelajaran BI itu bentrok dengan telaah dan pengembangan bahasa ajar bahasa Indonesia ya. Jadi bentrok waktunya ini karena jamnya pas ini ya. Sebenarnya nggak bentrok tapi ya jadi setelah ini langsung ini ya. Kemudian yang bentrok yang kedua ini jam 16.50 sampai ini jam 15 dia nggak mata kuliah simantik bahasa Indonesia jam 15.40. Kemudian mata kuliah interaksi belajar bahasa Indonesia ini jam 16.50 ya. Jadi bentrok. Kemudian ada mata kuliah jurnalistik dan keterampilan nulis ini juga bentrok ya. Jadi hal ini bisa tetap diambil sebenarnya bentrok itu, tapi nanti konsekuensi ke mahasiswa ya. Makanya di sini nanti perannya dosen PA gitu ya. Dosen pembimbing akademik nanti berperan ini untuk istilahnya ngasih solusi. Ini kamu bentrok nih, gimana solusinya gitu ya. Nah, solusinya misalnya di sini kan bentrok yang interaksi belajar ini tadi ya. Interaksi belajar ini keterampilan retor bicara misalnya. Ini saya ini jurnalistiknya misalnya ganti kelas lain. Ini bisa, ini dihapus dulu, dihapus. Gitu ya. Kemudian ambil mata kuliah misalnya yang kelas B. Cari kelas B kebetulan belum dibuatkan jadwal ini ya. Jadi nggak ada. Nah, nanti solusinya bisa terserah mau dosen PA yang ini ya, nanti yang ngasih solusi ya. Nah, ini ada mata kuliah yang bentrok. Oke, setelah kita ngambil KRS, di sini kan status persetujuannya apa? Belum disetujui ya. Belum disetujui di sini statusnya. Jadi kita harus komunikasi dengan dosen pembimbing akademik agar segera disetujui. Caranya gimana? Bisa nemui langsung dosennya, Pak, setujui dong gitu ya. Atau bisa lewat sini komentar, Pak, harap segera disetujui KRS saya gitu ya. Klik simpan. Nah, ini nanti terkirim ke dosennya ya, ke dosen PA-nya agar segera menyetujui ini ya. Bu Rina nih ya, Bu segera disetujui gitu ya. Kemudian di sini setelah meskipun belum disetujui, kita bisa cetak kartu rencana studi, klik KRS. Nah, ini nanti nggak tahu kebijakannya mau di KRS-nya ini mau tanda tangan basah apa enggak. Seharusnya nggak perlu ya, seharusnya nggak perlu karena sudah nanti yang menyetujui itu online nanti prosesnya ya. Jadi ini tetap bisa kalau mau menggunakan tanda tangan basah tetap ya. Oke.
Kemudian saya harus login sebagai ibu dosen nih untuk melakukan persetujuan, ya. Jadi ini saya akan login sebagai ibu dosen. Tadi dosennya Bu Rina ya. Oke, sementara saya buatkan akunnya Bu Rina. Nanti akun ini akan saya hapus lagi ya, karena akun dosen Bu Rina sebenarnya sudah ada. Klik simpan. Oke, jadi saya login sebagai Bu Rina. Emailnya harus diisi, misalnya ini email Bu Rina ya. Jadi ini sementara aja. Oke, simpan. Oke. Nah, saya sebagai Bu Rina bisa mensetujui KRS mahasiswa. Di KRS mahasiswa tadi dosen apa namanya? Anak bimbingan saya yaitu Nenden Astriani. Ya. Ini bisa disetujui, klik. Nah, ini ada semester 4 ada 4 mata kuliah yang sudah yang belum disetujui 10 perkuliahan yang belum disetujui dan 0 perkuliahan sudah disetujui. Ada 0 gitu ya. Oke, kemudian disetujui. Saya setuju semua aja langsung. Oke, misalnya nanti Bu Rina ngasih apa? Atau gini, misalnya belum saya setujui nih. Kan tadi ada bentrok ya. Ada bentrok nih, belum saya setujui. Nah, saya menyetujui, ini Bu Rina nih mensetujui yang tadi, bentar, ini saya batalkan dulu persetujuannya. Oke, jadi Bu Rina ini mensetujui yang tidak bentrok aja misalnya ya, misalnya gitu. Kemudian nanti Bu Rina ngasih komentar atau balas tadi, Dek atau Nak atau apa ya, jadwalnya bentrok tuh ya. Harap cari jadwal lain. Tadi kan ada yang ulangan. Oke, simpan. Nah, nanti informasi ini akan diterima oleh mahasiswa lewat email. Makanya tadi emailnya harus benar ya. Harus benar emailnya. Oke. Nah, nanti mahasiswa dapat informasi di semester 4 ini. Nah, ini ada D, jadwalnya bentrok tuh, harap cari jadwal lain. Anggap saja saya sudah apa namanya? Anggap saja saya sudah ambil jadwal lain, anggap saja. Ya. Saya balas seperti ini. Oke, siap Pak. Siap Bu, gitu ya. Sudah saya ganti jadwal lain misalnya, klik simpan. Oke, jadi nanti Bu Rina juga dapat email ya, dapat email. Nah, setelah itu kemudian Bu Rina mensetujui semua, klik setuju, klik OK. Nah, nanti Bu Rina ngasih apa namanya motivasi belajar atau apa gitu ya, misalnya oke, belajarlah yang giat dan rajin gitu ya, jangan nyontek. Nah, nanti mahasiswa dapat informasi itu dari Bu Rina. Nah, ini ya, oke, belajarlah yang giat dan rajin, jangan nyontek.
ketika kita cetak KRS itu akan muncul di sini, ya. Catatannya oke, belajar ya, jangan nyontek. Jadi itu ya, nanti catatan dari dosen bimbing akademiknya. Oke, jadi proses KRS selesai di sini, ya. Jadi syaratnya tadi ya, memang ini kebijakan kampus harus membayar 25%, gitu ya. Kemudian ngambil KRS, setelah itu nanti tagihan KRS-nya muncul, gitu ya. SKS, kan ada biaya SKS ya. Jadi di sini saya login lagi sebagai apa? Admin. Sekarang kita lihat. Oh ya, tagihan itu bisa dilihat di sini ya. Jadi saya kurangnya berapa, bayarnya itu bisa dilihat di sini. Ke menu, kemudian informasi pembayaran mahasiswa di sini. Nah, ini bisa dilihat tagihan mahasiswa. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Jadi tagihan saya sekian, gitu ya. Ini kan apa namanya? Tadi kan ngambil 19 SKS. Dikali berapa? Dikali 35, ya kan? 35.000. Jadi totalnya sekian. Jadi ada ini tambahan ini, ya. Kita bisa apa namanya? Coba kita lihat di sini cetak. Kemudian mahasiswa bayar lagi misalnya. Misalnya bayar lagi 500.000 untuk bayar SPP, SKS ya. Bayar. Oke, misalnya pembayaran sudah dilakukan, nanti mahasiswa bisa apa? Bisa cetak di sini. Jadi di apa namanya? Di informasi pembayaran mahasiswa nanti dicetak struknya. Jadi mungkin nanti mahasiswa itu nggak dapat struk print-printannya ya, bisa dicetak sendiri. Jadi saya kurang bayarnya berapa, yang belum dibayar berapa ketahuan di sini, ya. Jadi misalnya saya tadi bayar SPP 500, bayar SKS 500, jadi total yang sudah dibayar 1 juta, yang belum dibayar sekian, gitu ya. Oke, sekarang KRS sudah. Ada pertanyaan mungkin untuk KRS? Oke, jelas semua ya. Sekarang kita lanjut ke aktivitas perkuliahan, ya. Lanjut ke aktivitas perkuliahan. Setelah mahasiswa ngisi KRS dan sudah disetujui, maka mahasiswa otomatis langsung masuk ke daftar absensi, ya. Jadi saya kembali lagi login sebagai Bu Rina tadi, sebagai admin aja ya, untuk mencetak absensi mahasiswa, ya. Oke, tadi mahasiswa ini ngambil mata kuliah bahasa apa? Bahasa Indonesia. Apa namanya? Prodi bahasa Indonesia ya. Nah, ini sudah ada satu mahasiswa yang sudah disetujui. Ini saya absensinya langsung muncul ya di sini.
Internetnya udah jalan lagi ya? Udah connect lagi ya ini ya? Udah, saya kalau connect ke situ aja lagi. Oke ya. Jadi ini saya mau cetak absennya ya. Oh ya. Oke, jadi kita lanjut aja langsung ke aktivitas perkuliahan ya. Jadi nanti mahasiswa yang ambil mata kuliah tadi itu bisa langsung di absen di sini ya. Jadi misalnya gini, dosen membuat agenda perkuliahan. Agenda perkuliahan pertemuan pertama, pertemuan 2, 3, 4, anggap saja ini pertemuan sampai 14 ya, anggap saja. Nah, materi hari pertama misalnya pengenalan. Hari kedua misalnya teori tentang ilmu bahasa. Materi ketiga misalnya UTS. Materi keempat misalnya struktur bahasa misalnya. Kemudian pertemuan terakhir misalnya UAS ya. Ini misalnya UTS, ini UAS. Ya. Oke, saya simpan. Kira saya rasa zaman pasang itu kan dulu ya sekalian. Internetnya mentok, banyaknya akses. Iya, dari ini up lagi jadi. Hah? Lagi up. Oh, Nanti yang akses banyak. darinya. Enggak. Oh. Oke, jadi kita lanjut tadi ke aktivitas perkuliahan ya ini. Aktivitas perkuliahan ya. Jadi di menu mahasiswa juga ada aktivitas perkuliahan. Oke. Jadi saya ke halaman mahasiswa tadi, saya login sebagai Nenden. Passwordnya udah ada yang ganti. Ini Nenden, ini passwordnya udah diganti ya. Nah ini saya resetkan dulu passwordnya ya. Ntar saya mau pakai dulu soalnya. Oke, ntar ini ada yang ganti nih passwordnya. Oh bukan ini salah. Nenden.
Nenden, salah NIM. Facebook aja lah. Oke ya. Jadi ini sudah saya login sebagai Nenden. Kemudian ke menu kolom mahasiswa. Kemudian ke menu aktivitas perkuliahan ya. Nah, tadi yang sudah dibuatkan aktivitas perkuliahan adalah mata kuliah ICT dalam pembelajaran BI ya, bahasa Indonesia ya. Nah, ini kita kalau diklik ke bawah ini muncul apa? Muncul materi-materinya ya. Jadi materi semester 1 sampai semester 4 itu apa nanti muncul di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini nanti tanggal berapa ya? Tanggal 2 misalnya. Ini materi pertama, tanggal sekian materi kedua ya. Misalnya dosen ngupload di sini catatan gitu ya. Catatan. Misalnya tes catatan ya. Klik simpan. Nanti di mahasiswa juga ada catatannya. Ini ada catatan. Jadi mahasiswa bisa lihat ada catatan. Jadi misalnya dosen itu mencatat pertemuan pertama nanti bahas apa gitu ya. Jadi mahasiswa bisa lihat. Kemudian ada bahan perkuliahan. Jadi dosen pertemuan pertama ini membuat apa? Misalnya mengupload presentasi misalnya. Nah, ini bisa ya. Klik simpan. Kemudian mahasiswa bisa download presentasinya. Nah, ini bisa di-download ya. Kemudian dosen bisa memberikan tugas. Misalnya pertemuan 2 ada tugas. Tugasnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 misalnya. Tugasnya misalnya buatlah makalah tentang sistem informasi terkait dengan bahasa Indonesia misalnya ya. Klik simpan. Nah, nanti mahasiswa di sini mahasiswa ini bisa lihat, oh ada tugas nih, ada tugas. Nah, bisa dikerjakan di sini. Ya. Kemudian mahasiswa bisa upload tugasnya. Ya, diupload tugasnya misalnya dalam bentuk file. Nah, kalau filenya itu lebih dari satu file, di zip dulu. Di zip dulu atau kan di zip, dikompres ya, jadikan satu, kemudian diupload. Misalnya ini tugasnya, oke, diupload seperti ini. Nah, nanti dosen itu bisa lihat, oh ada satu orang yang sudah mengumpulkan ini, satu orang yang sudah mengumpulkan. Di sini dosen bisa ngasih nilai, misalnya dapat nilai 90 gitu ya. Klik simpan. Nah, nanti mahasiswa bisa lihat di sana nilai saya berapa sih di tugas ini, misalnya dapat nilai 90 tadi ya. Nah, ini dapat nilai 90 ya. Kemudian ada apa? Ujian. Misalnya UTS-nya online, bisa aja ya. Dosen bisa membuat ujian online. Ya, misalnya UTS-nya online. Oke, saya simpan. Nah, mahasiswa itu bisa mengerjakan UTS secara online di sini. Klik ujian. Ikut ujian. Ya, ikut ujian. Oke. Misalnya pertanyaan pertama, mengapa bahasa itu penting? Karena sesuatu. Mengapa bahasa penting? Karena mudah kok, gitu ya. Simpan. Nah, nanti mahasiswa dapat, nah ini dapat nilai 0 kan, gak ada yang bener ya. Jumlah total skor 3, skor yang didapat 0. Jadi nilainya 0.
Nah, mahasiswa langsung bisa lihat dia dapat nilai berapa di sini. Langsung dapat melihatnya ya. Jumlah soal 2, skornya ada 3 jumlahnya ya. Kemudian bisa lihat hasil. Jadi tadi yang saya ujikan itu, yang saya ikut ujian tuh apa sih soal-soalnya. Nah, ini yang benar yang mana sih gitu ya. Jadi saya pilihnya pilihnya A ya, tapi yang benar B dan C gitu. Nah, ini kalau saya pilih B, yang benar yang C ya. Oke, kemudian mahasiswa bisa ikut diskusi, misalnya pertemuan ini ya, mahasiswa diskusi bisa tanya di sini. Pertemuan keberapa tadi setelah UTS itu ada yang bingung gitu misalnya, Pak, tadi maksud Bapak tentang sistem informasi apa ya gitu misalnya. Nah, ini Nenden tanya itu ya, Nenden di sini tanya itu. Nah, nanti dosen bisa membalas. Nah, nih Nenden tanya, dosennya balas, sistem informasi adalah sistem informasi ya. Nah, misalnya ya ini ya. Nah, ini setiap percakapan ini nanti terkirim ke email ya, kayak Facebook gitu loh. Oke, kemudian ada di sini audio, ada video. Jadi mahasiswa bisa nanti download, kalau diupload ya sama dosennya, bisa download apa? Audio. Jadi misalnya nanti setiap perkuliahan itu direkam oleh dosennya. Oke, misalnya ini direkam, kemudian diupload ke sini, ya. Oke, misalnya udah diupload. Nanti mahasiswa bisa download audionya ya. Nah, ini bisa di-download dari audionya. Ya, bisa di-download di sini. Atau dimainkan secara online juga bisa ya. Di playing. Ini contohnya dimainkan online ya. Kemudian video juga sama ya. Oke, jadi nanti mahasiswa bisa belajar mengajar di sini. Oke, kemudian ada pengumuman. Di sini ada pengumuman di aktivitas perkuliahan ya. Jadi mahasiswa, misalnya dosen buat pengumuman. Pengumumannya kuliah pengganti. Isi pengumumannya misalnya kuliah pengganti diganti hari Selasa misalnya ya. Kita broadcast ke mahasiswa nih misalnya. Klik simpan ya. Nah, nanti mahasiswa itu dapat informasi di sini ya. Nah, ini ada satu nih, ada satu pengumuman di sini. Jadi ada notifikasi satu pengumuman. Oh, ada pengumuman nih di sini ya. Nah, ini ada pengumuman. Bisa bikin komentar. Misalnya, Pak, hari Selasa saya ada hajatan nih. Nggak bisa hadir. Nah, misalnya seperti itu ya komentarnya misalnya. Kemudian mahasiswa bisa juga bikin pengumuman misalnya ulang tahun si A misalnya ya. Harap teman-teman hadir untuk acara ulang tahun Banu misalnya, sifat ya. Nah, nanti
Jadi kalau kita login sebagai mahasiswa, di pengumuman itu sebenarnya muncul di halaman utama ya, ini ya. Pengumuman ulang tahun, pengumuman kuliah pengganti tadi ada di sini, di halaman ini ya. Nah, ini ulang tahun ya. Jadi dosen atau mahasiswa itu bisa bikin pengumuman di sini. Nah, yang dapat pengumuman itu yang ikut mata kuliah ini, ICT dalam pembelajaran BI ya. Beda dengan pengumuman yang di awal tadi ya. Kemudian buku referensi. Buku referensi ini buku yang bisa dipelajari terkait mata kuliah ini. Misalnya ICT dalam pembelajaran BI. Misalnya saya cari buku referensi tentang ICT ya. Information Communication dan Teknologi. Nah, ini misalnya saya cari bukunya. Nah, aplikasi ini sudah terintegrasi dengan Google Book ya. Jadi semua buku yang ada di Google itu bisa dicari di sini. Nah, ini misalnya bukunya ini, buku ini dan ini misalnya ya, simpan. Ya. Jadi buku referensinya banyak nih, ya. Nah, mahasiswa bisa lihat. Oh, ada 5 buku referensi di sini, ya. Ada 5 nih bukunya. Bisa diklik, kemudian bisa dilihat di Google. Nah, ini kebetulan bukunya nggak open ya, nggak dibuka. Coba kita lihat yang di bawah. Ini juga nggak open bukunya. Saya cari buku yang Alex aja, yang Alex Media dari penerbit Alex ya. Penerbitnya Alex. Misalnya judulnya tentang komputer, ya. Saya cari. Nah, ini ya, misalnya buku referensinya ini, dan ini, ya. Saya tambah 3 bukunya, ya. Bukunya saya tambah 3. Kemudian mahasiswa bisa cek bukunya di sini. Ada 8 buku referensi, ya. Nah, ini yang bisa dibaca misalnya, yang ini misalnya. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi mahasiswa bisa belajar di sini, tapi nggak bisa di-download bukunya. Hanya bisa baca aja. Cara salah membersihkan komputer dan gadget misalnya bukunya ya. Emang semua tidak ada yang tidak kita bisa baca ya, tapi sebagian besar bisa dibaca. Misalnya ini mengapa bersih-bersih, kita langsung ke bawah. Nah, ini bisa kita baca ya. Kemudian buku yang cara cerdas menilai kinerja perusahaan berbasis komputer misalnya. Nah, ini bisa dibaca juga ya bukunya. Jadi sebenarnya di sini ini udah mirip kayak perpustakaan aja ya. Jadi bisa baca buku secara online. Tapi memang tidak semua buku bisa dibaca. Tapi sebagian udah sangat banyak buku yang bisa dibaca dan dipelajari. Ya. Misalnya saya cari di sini, misalnya di sini kan ada mata kuliah ini ya, interaksi belajar mengajar bahasa Indonesia. Ya. Ini dosennya ngasih buku buat referensi tentang bahasa Indonesia, misalnya judul bahasa Indonesia. Di sini ada nggak yang prodi bahasa Indonesia? Apa bukunya biasanya? Judulnya apa? Evaluasi pembelajaran. Pengarangnya siapa? Ada yang, atau penerbitnya siapa? Lupa. Di sini banyak ada, coba kita lihat ya. Evaluasi pembelajaran. Kita cari lagi. Evaluasi, ketemu. Evaluasi pembelajaran. Ini judulnya ya, evaluasi pembelajaran ini.
Oh ada nih ya, evaluasi pembelajaran ya, tapi ini penerbitnya nggak jelas ini ya. Bukunya ini atau bukan nih, evaluasi pembelajaran misalnya yang ini, nggak tahu ini bisa dibaca di Google apa nggak ada ya datanya ya. Apa keterampilan membaca ya, coba keterampilan membaca, keterampilan membaca, cari bukunya. Keterampilan membaca, nggak ada. Yang paling enak tuh cari berdasarkan ISBN-nya ya, gitu. Ini ada nih, membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa gitu ya. Ini ya bukunya. Oh, nah, memang bukunya ini ya, nggak tahu bisa dibaca apa nggak ada, nggak bisa dibaca ya. Biasanya kalau penerbitnya nggak ada nih, nggak terdata, biasanya nggak bisa dibaca ya. Atau saya carilah buku bahasa Indonesia yang lain ya. Nah ini ya, misalnya buku ini. Nah ini bisa coba kita lihat. Nah ini bisa dibaca ya, bahasa Indonesia Made Easy. Nah ini bukunya ya. Oke, jadi nanti buku-buku ini juga bisa jadi referensi saat skripsi ya, saat skripsi. Oke, kemudian ada buku ajar dan buku diktat. Ini buku-buku yang memang tidak terdata di Google Book ya. Itu bisa ditambah di sini. Nanti dosen yang nambah ini kalau ini buku diktat, buku ajar ya. Ambil buku ajar, misalnya aplikasi ini bioteknologi dan Al-Qur'an misalnya. Klik simpan ya. Nah, ini misalnya buku yang tidak kita temukan di Google, tidak ada ISBN-nya, bisa ditambah di sini. Kemudian tugas kelompok. Misalnya saya bikin tugas, buatlah makalah tentang jamur misalnya. Nah, nanti dosen bisa membuat kelompok ya, kelompok A, kelompok B. Nah, nanti misalnya siapa tadi namanya, Nenden ya. Nenden ini maksudnya kelompok mana? Kita bisa pilih di sini. Nah, ini masuknya kelompok A. Kemudian saya login sebagai Nenden ya, sebagai Nenden. Oh, tadi mata kuliah. Iya. Oh, tadi di ini ya, interaksi. Nah, ini tugas kelompok. Misalnya buatlah makalah tentang jamur. Nah, ini yang bisa ngupload tugas yang ada di kelompoknya aja ya. Kalau dia kelompok A ya, yang bisa ngupload tugas di kelompok A. Oke, jadi ini untuk proses belajar mengajar ya. Jadi nanti misalnya sudah hampir selesai, perkuliahan sudah selesai ya. Sudah selesai, sekarang proses penilaian. Oke, sekarang dosen ngasih nilai ya, ngasih nilai. Oh ya, sebelum ke sana ya, saya lupa, absensi atau presensi kehadiran ini juga bisa dilakukan di sini. Misalnya dosen absensi mahasiswa, dosen absensi ke mahasiswa ya, ini misalnya ICT dalam ini, oke, di absensi. Oke, misalnya pertemuan pertama ini nanti dipanggil Nenden masuk gitu, simpan. Misalnya pertemuan kedua Nenden masuk gitu, misalnya sakit gitu ya. Kemudian pertemuan ketiga panggil lagi Nenden, misalnya tidak ada alasan gitu ya. Pertemuan keempat
absensi lagi, nenden saya masuk gitu ya. Oke, jadi nanti mahasiswa itu bisa merekap saya masuk berapa kali. Yaitu klik menu ke status kehadiran, di menu status kehadiran di sini. Nah, mata kuliah apa tadi? ICT ya, ICT ini ya. Nah, ini saya mau tahu di sini statusnya apa? Masuk, sakit, tidak ada alasan, masuk gitu ya, bisa tahu. Kemudian mahasiswa bisa merekap bahwa saya hadir 2 kali, alfa sekali, sakit sekali. Jadi total tidak hadir 2 gitu. Jadi masih bisa lihat. Kemudian rekapitulasi absensi. Ini saya hadir 2 kali, tidak hadir 2 kali gitu ya. Ini mahasiswa bisa lihat seperti ini. Tapi nggak bisa lihat presensi temennya ya. Jadi kecuali dosen bisa, semua satu kelas bisa dilihat. Oke, setelah perkuliahan itu semester bukan semester terakhir, mau terakhir, jadi mau UAS, dosen setelah UAS dosen memasukkan nilai. Misalnya tadi kan nilainya nilai nenden tadi ya. Oke, misalnya mata kuliah apa tadi? ICT. Nah, ini misalnya dosen ngasih nilai tugas dapat 90, UTS dapat 80, UAS dapat 70. Jadi totalnya dapat 77 atau dapat B+ ya. Sekarang nenden bisa lihat nilainya, nilaian. Nah, ini ya. Jadi nilainya 77 gitu. Kemudian bisa dicetak KHS-nya. Ya, kartu hasil studinya bisa dilihat. Nah, ini ya. Jadi pada saat dosen hitung-hitung nilai, nanti mahasiswa bisa lihat nilai, ya. Nah, kemudian bisa dicek kartu hasil studinya di sini. Bisa dibuat transkrip akademik. Jadi meskipun saya itu belum semester akhir, saya tahu progres belajar saya mulai semester 1, 2, 3 sampai semester sekarang, ya. IPK, nah ini tampilan semester 1 sampai semester 4 ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi bisa lihat nilai ya. Kemudian nanti gini, setelah akhir perkuliahan semester mau ganti, nanti mahasiswa itu wajib ngisi angket. Misalnya ini saya aktifkan dulu angketnya. Saya aktifkan dulu ya. Oke, misalnya ini yang genap saya aktifkan ya. Oke, mahasiswa saya login sebagai mahasiswa. Maka nanti muncul informasi seperti ini. Penilaian angket dosen untuk semester 4 tahun akademik 2000 atau harus Anda lakukan. Klik OK. Nah, nanti mahasiswa itu wajib mengisi angket. Misalnya tadi kan saya belajar ICT dalam pembelajaran BI. Ini kan akhir perkuliahan ya. Jadi mahasiswa sebelum bisa lihat nilai, ngisi KRS semester selanjutnya itu harus ngisi ini dulu. Lakukan penilaian. Nah, ini sesuaikan dengan yang saudara ketahui. Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen saudara. Informasi yang saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses sertifikasi dosen dan tidak akan berpengaruh terhadap status saudara sebagai mahasiswa. Jadi jangan takut-takut ya. Kalau dosennya jelek ya kasih nilai 1 misalnya gitu ya. Kalau dosennya bagus kasih nilai bagus 5 gitu.
Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memilih angka 1 sampai 5. Angka 1 sangat tidak baik, angka 2 tidak baik, angka 3 biasa atau cukup, angka 4 baik, angka 5 sangat baik ya, sangat tinggi selalu ya. Kan di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ini tadi yang mau kita kasih angket itu Pak Sukardi Muhammad. Tahu kan orang ya? Ya, tahu. Nah, ini kasih dosen menyampaikan sistem perkuliahan, kontrak tata tertib, kode etik mahasiswa, tugas perkuliahan apa enggak gitu. Kalau menyampaikan 5 gitu ya. Dosen menyampaikan silabus, kompetensi dan tujuan perkuliahan yang hendak dicapai. Kalau menyampaikan 5. Dosen menyampaikan bahkan oke, misalnya ini kurang disampaikan nih 3 gitu. Dosen menguasai materi perkuliahan, ya misalnya 4. Dosen memberikan informasi aktual, misalnya wah kurang aktual nih informasinya 1 gitu ya. Nah, ini tidak bisa tidak bisa simpan kalau belum semua dilengkapi ya. Jadi harus dilengkapi semua ya, harus dilengkapi baru klik simpan seperti itu ya. Oke, ini sementara saya tutup dulu angketnya ya. Kemudian saya refresh lagi. Jadi biar nanti aja ngisi angketnya ya, biar ya masih saya yang bersangkutan aja yang ngisi angket. Oke, selanjutnya tadi apa? Aktivitas perkuliahan sudah, lihat informasi penilaian sudah ya. Jadi lihat informasi kartu hasil studi tadi sudah. Kemudian pelajari dan lihat menu-menu lain. Di sini masih banyak menu-menunya ya. Di sini kan ada apa namanya? Kalender perkuliahan. Kalender perkuliahan itu isinya ya ini seperti ini. Jadi saya kuliahnya itu apa kapan saja sih? Jadi tampil seperti ini ya. Saya di sini kuliah hari Senin jam 14, Selasa jam sekian sampai jam sekian, Rabu nggak ada nih, Kamis ya. Jadi kita tahu jadwalnya. Kemudian kurikulum perkuliahan. Kita tahu nanti saya semester 2 itu belajar misalnya sekarang kan sudah semester 4 ya. Jadi dia tahu semester 5 itu saya nanti belajar apa sih. Nah, itu bisa dilihat di sini. Meskipun jadwalnya belum ada, tapi mata kuliahnya apa nanti bisa dilihat ya. Kemudian pengajuan beasiswa ini kalau ada, kalau dibuka ya, nanti bisa diajukan di sini. Pengajuan di sini KKP, istilahnya ya. Nanti di sini kalau sudah dibuka. Pengajuan PKL atau magang ya, berarti ya, bisa diajukan di sini. Ke pengajuan cuti, ini kalau mau cuti, misalnya cuti apa misalnya, itu bisa dilakukan di sini. Pengajuan bimbingan skripsi itu bisa dilakukan di sini ya. Ini kalau sudah semester 8 ya, karena syarat untuk mengajukan skripsi harus ngambil KRS skripsi dulu ya. Jadi biasanya semester 8 ya. Kemudian pengajuan sidang ini kalau skripsinya sudah selesai, sudah bimbingannya sudah selesai, dia sidang ya. Kemudian pengajuan wisuda di sini ya. Nah, ini syaratnya harus ngambil skripsi dulu, sidangnya harus selesai dulu, harus bayar biaya wisuda dulu, baru bisa mengajukan wisuda ya. Kalau masih punya buku-buku perpustakaan yang belum dikembalikan, kembalikan dulu gitu ya. Jadi nanti nggak bisa kalau belum kembalikan buku perpustakaan, nggak bisa wisuda. Oke, kemudian di sini selanjutnya informasi pembayaran tadi sudah ya. Jadi gimana cara melihat tagihan tadi sudah. Cara melihat apa namanya? Saya sudah bayar berapa, yang kurang berapa tadi sudah ya, ketahuan ya. Kemudian yang terakhir, ini download Android di halaman login. Ini linknya belum kita tampilkan, nanti kita tampilkan. Jadi bagi yang punya Android, HP Android, nanti bisa pakai Android gitu ya. Bisa pakai Android. Jadi jika ada pengumuman, ada nanti bisa lewat sana ya, Android ya.
Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang paling terakhir itu untuk mungkin yang ingin daftar sebagai mahasiswa baru di Stikim Bogor ini, STKIPM Bogor, itu bisa mengakses alamat ini ya, pmb.stkipm-bogor.ac.id. Jadi nanti kalau ada adiknya atau temannya yang pengen daftar di sini bisa ngisi formulir di sini ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ya. Ya. Ini akan dilaksanakan kapan dilakukannya, Pak? Efektifnya insya Allah itu semester depan efektifnya. Iya. Untuk semester sekarang ini masih transisi. Iya. Jadi masih transisi. Jadi nanti ya mungkin ada nilainya yang belum keluar di sini mungkin karena kan masih belum diinput. Nah, kalau menemukan hal itu bisa melapor ke dosen PA-nya ya. Dosen bimbing akademiknya atau bagian akademik ya untuk memasukkan nilainya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin masa transisi ini nanti ya itu datanya masih belum valid, itu biasalah di masa transisi. Dan nanti diharapkan setelah semester depan itu sudah normal, sudah bagus gitu. Biasanya juga transisinya butuh waktu lama tergantung kampusnya gitu ya. Jadi mungkin semester depan sudah mulai bagus, tapi memang datanya belum masuk semua, itu bisa jadi. Jadi nanti kedepannya semakin ke depan semakin bagus. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Iya. Di ke bendara. Jadi bayarnya di BMT. Nanti BMT itu nggak tahu mau bisa akses ini langsung apa enggak, kan BMT punya sistem sendiri karena ya. Nah, nanti bayar di BMT, buktinya dibawa ke sini, gitu, untuk diinputkan, gitu. Jadi gitu, ya. Bu, tadi mana ya bendara tadi? Enggak. Keluar ya. Jadi seperti itu kemarin, insya Allah kesepakatannya untuk sementara ya. Jadi bayarnya tetap di BMT, kemudian bukti pembayarannya nanti dibawa ke bendara gitu. Nanti biar diinputkan pembayarannya. Atau ada kemungkinan juga sih yang bayarnya di BMT tapi ya sudah langsung dapat bukti tapi sudah langsung masuk ke sistem. Kemungkinan seperti itu bisa juga ya. Kita nanti lihat perkembangannya ke depan gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham semua kan? Nah, ya. Oke, jadi ini nanti ya, video ini tadi akan saya taruh di sini, di halaman ini, di halaman home ya, di halaman pengumuman. Jadi bagi yang hari ini nggak bisa hadir bisa mengulang lagi. Oke ya. Jadi nanti di halaman home itu ada videonya. Nanti saya upload dulu ya. Oke, ada pertanyaan terakhir? Ya di home, jadi setelah login itu kan ada pengisi dulu, biodata dulu kan. Setelah lengkap semua, simpan, itu kan di depan ada informasi ya, ada pengumuman. Nanti di situ ada videonya ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, terima kasih atas waktunya ya. Mengganggu hari liburnya. Ini hari libur ya, Minggu ya. Ya nggak apa-apa liburan di sini ya sama saya. Mohon maaf segala salah jika ada tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Oh ya, yang Androidnya nanti selain di download itu bisa juga lewat Google Play Store nanti ditaruh. Iya.
Tapi linknya belum ya sekarang ya? Belum, sekarang belum.